anak Gereja Kristus Jawaban. Ruth senang dan semangat banget untuk beribadah. Pastinya teman-teman juga kan? Kalau gitu, ayo teman-teman, kita siapkan diri yang terbaik ya. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Pauline dan Kak Indah dalam ibadah online anak Gereja Kristus Jawaban. Yeay! Senangnya ya Kak, kita bisa beribadah bersama lagi hari ini. Ya Kak, semua karena perlindungan dan penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin, benar banget Kak Indah. Kak, itu apaan sih? Ini namanya kantong ajaib Kak. Keluarin dong, Isinya Kak. barang-barang ajaib. Mau lihat ya? Ih. Powder pemutih muka. Ada lagi Kak. Spray pengakur rambut. Stik pemerah bibir. Kak, itu kayaknya bukan benda-benda ajaib deh. Itu namanya perlengkapan makeup. Gitu ya. Tapi kita juga jadi cantik kayak dengan ini, jadi kita namanya ajaib juga sih. Tapi tenang, jangan kecewa. Kita akan tetap dengan cerita-cerita ajaib hari ini. Jadi nggak usah kecewa Kak. Wah, ceritanya tentang apa tuh Kak? Jadi nggak sabar nih. Dari juga nggak sabar ya. Tapi kita memuji Tuhan dulu ya. Kalau gitu, ayo adik-adik kita memuji Tuhan bersama. Yeay! Ayo siap-siap adik-adik, karena kita mau terbang bersama Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan,
Adik-adik, kita tidak perlu khawatir karena ada Tuhan yang ajaib yang selalu mengadakan mukjizat dalam hidup kita. Ayo kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ayo adik-adik, lebih sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Keren, adik-adik sudah memuji Tuhan dengan baik. Puji Tuhan Kak, biarlah pujian kita ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, sebentar lagi kita akan dengar cerita ajaibnya. Tapi, ayo, tetap fokus. Kita mau siapkan hati dulu dengan baik. Dan kita akan berdoa, oke? Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Biarlah segala pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, sehingga kami boleh
dengar-dengaran dengan baik dan terima setiap firman dengan baik dalam hati kami. Juga Tuhan akan urapi kakak yang akan sampaikan firman, sehingga firman yang disampaikan adalah yang berasal dari Tuhan untuk kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Segala kuasa jahat apapun yang masih mengganggu kami, yang hendak mengganggu kami, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dihancurkan, diusirkan, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wah, Kak Pauline udah gak sabar nih Kak. Cerita tentang apa ya hari ini? Nah, kalau gitu, ayo kita dengarkan. Shalom semuanya. Kembali lagi bersama Kakak Endu Paul Ganteng The Giant. Firman Tuhan hari ini adalah lanjutan dari firman Tuhan minggu lalu. Judulnya adalah Mordekai dihormati, Haman dihukum mati. Jadi gini, minggu lalu kan adik-adik diceritakan tentang Haman si jahat yang mau memusnahkan orang-orang Yahudi, termasuk si Mordekai. Pada suatu saat itu, suatu hari si Raja Ahasiweros nih nggak dapat tidur. Aduh, kok nggak bisa tidur nih? Nggak enak nih tidurnya. Karena dia tuh kayaknya kayak ada kepikiran sesuatu gitu loh. Jadinya dia menyuruh, "Oi, bacakan kepadaku kitab pencatatan sejarah. Ada nggak sejarah yang ditambah baru-baru ini?" Terus sida-sidanya membacakan, "Gini Baginda, waktu itu ada 2 orang bernama Bigtan dan Teres, pengawal istana raja, yang dari keturunan pengawal istana itu, Bigtan membunuh engkau." Loh, serius? Iya Baginda, tapi mereka berdua dilaporkan oleh seorang yang namanya itu Mordekai. Mordekai itu ngelaporkan, setelah itu kami periksa perkaranya, ternyata benar Baginda, laporannya betul. Jadi si Bigtan dan Teres itu dihukum mati, nyawanya Baginda itu selamat. Terus si rajanya gini, "Loh, terus kalian sudah kasih belum kehormatan anugerah? Ada nggak sudah dikasih kehormatan dan anugerah ke orang itu?" Terus si Dasdanya bilang, "Belum Baginda." Terus si Bagindanya, "Belum?" Baru Bagindanya bilang gitu, tiba-tiba dia ngeliat, "Loh, siapa tuh di depan istanaku?" Sida-sidanya bilang, "Oh Baginda, itu si Haman." Bagindanya gini, dia masuk, si Haman masuk. Sekarang, siap Baginda." Pada saat itu sebenarnya si Haman memang mau menemui Raja Ahasiweros ini untuk bilang kalau dia sudah membuat tiang gantungan itu untuk menggantung si Mordekai itu adik-adik. Si Raja Ahasiweros langsung tanya, "Haman gini, apa yang harus dilakukan kepada seseorang yang raja itu berkenan menghormatinya?" Terus si Haman tuh sudah gini adik-adik, "Oh nggak salah lagi nih Baginda mau ngasih ke aku. Aku ini kan tangan kanannya raja. Pasti Baginda mau kasih semua kehormatan tuh padaku." Jadi dia tuh sudah GN-nya minta ampun gitu loh adik-adik. Waduh. Terus si Haman itu dalam kondisi lagi GN kayak gitu, dia gini Baginda. Baginda tuh harus kasih pertama pakaian kerajaan yang biasa Baginda pakai. Dan yang kedua, kasih dia kereta kuda favorit Baginda, yang di kudanya tuh dikasih mahkotanya raja. Yang ketiga, dia harus dibawa berkeliling lapangan kota dengan kuda tersebut, dan orang-orang itu maju di depannya sambil berseru, "Beginilah yang dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya." Itu semua diomongin si Haman karena Haman tuh sudah GN dikira tuh untuk dia. Dan harapannya kandas. Raja Ahasiweros bilang ini, "Ya, semua yang kamu bilang itu segera kasih ke si Mordekai itu. Awas jangan sampai ada yang kau lalaikan ya." Jadinya si Haman, "Nan apa?" Jadinya dengan itu si Mordekai itu jadi sangat dihormati adik-adik. Sedangkan si Haman ini terpuruk banget. Kok begini? Dia menangis dengan sedihnya. Dan dia berlari pulang ke rumahnya.
Setibanya di rumah, dia sambil nangis-nangis, dia curhat kepada si Seles istrinya dan kepada teman-temannya yang sesama penasehat raja. Mereka bilang gini, wah gawat kamu ini, kalau di depan Mordekai saja kamu kok sudah hancur gini, nanti lama-lama kamu bisa benar-benar hancur loh. Dan ternyata benar adik-adik, Haman ini hancur. Mau tahu adik-adik? Simak videonya. Kami sudah datang di pestamu yang kedua, Ratuku. Apalagi yang kau minta dariku, akan aku kabulkan. Bahkan setengah kerajaan pun kuberikan. Jika Tuanku sungguh peduli dan ingin menolongku, selamatkanlah aku dan bangsaku. Itulah yang aku inginkan. Karena kami telah dijual, aku dan bangsaku. Bangsamu telah dijual? Kami telah dijual, aku dan bangsaku, untuk dihancurkan, dibunuh, dan dimusnahkan. Kami telah dijual menjadi budak laki-laki dan perempuan, aku masih diam saja. Walaupun musuh tidak dapat menanggung kerugian tuanku. Siapa dia? Siapa yang berani-beraninya merencanakan hal jahat itu? Penentang dan musuh itu adalah si jahat Haman. Kau! Tapi... Ratuku, Anda harus menolongku. Jika tidak, Raja akan membunuhku. Aku mohon, tolong aku. Jangan biarkan aku mati. Apa ini? Beraninya dia menyerang sang ratu di sini, di istana ini, di hadapanku. Lihat tiang gantungan itu, tingginya 4 meter, yang dibuat Haman untuk Mordekai tertancap di rumah Haman. Gantung dia di situ. Jangan, kumohon, jangan. Tidak. Gimana videonya adik-adik? Bagus kan? Jadi ceritanya si Haman itu baru saja dia selesai curhat sambil nangis-nangis ke istri dan sahabat-sahabatnya. Sida-sidanya raja itu mendatangi untuk menjemputnya. Ceritanya itu si Ratu Ester ini mengundang Raja Ahasiweros dan si Haman ini untuk makan di penjamuan yang sudah disiapkan oleh Ratu Ester. Setelah selesai makan, Raja Ahasiweros ini ngomong ke si Ratu Ester, "Ratu, apa yang kamu inginkan? Setengah kerajaan pun juga akan kukasih kok." Terus si Ester ini mulai nangis. "Baginda, selamatkan saya dan bangsa saya. Bangsa kami mau dimusnahkan. Bangsa kami sudah dijual sebagai budak kemana-mana, kami diam. Tapi ini kami mau dibunuh. Tolong kami, Baginda." Si Raja Ahasiweros ini langsung munkar. "Apa? Siapa yang berani berbuat kayak gitu? Katakan padaku sekarang." Si Ester tuh langsung nunjuk, "Penjahat ini si Haman ini, Baginda." Terus si Haman langsung, waduh, dia langsung keringat dingin di mana-mana. Terus si Raja Ahasiweros ini natap sambil mualah, "Kamu ini ya!" Terus si Raja dalam keadaan marah, dia mengambil cangkir anggurnya itu, terus dia pergi keluar istana. Nah, karena si Haman ngeliat rajanya keluar istana saking marahnya, dia mulai sujud-sujud di hadapannya Ratu Ester. Ampuni saya. Di depan tempat, bahkan di depan tempat tidurnya loh adik-adik. Di dekat tempat tidurnya si Ester, dia sujud-sujud gini. Ampuni saya. Terus pada saat rajanya balik ini dia langsung marah. "Loh, ngapain ini si Haman ini? Kok dia berani mau berbuat jahat pada istriku, pada ratuku, di istanaku sendiri? Tangkap dia!" Wow, langsung para pengawalnya itu menangkap si Haman sambil menyelubungi mukanya. Terus salah satu sida-sida raja bernama Hanbona,
datang menyembah raja sambil berkata, sebenarnya gini Baginda, si Haman itu sudah membuatkan tiang untuk menggantung si Mordekai itu, orang yang menyelamatkan Baginda dari si Bigtan dan Teres. Si rajanya jadi, apa? Ya sudah, si Haman ini gantung dia di sana. Dan digantunglah Haman, dan seketika itu juga hancurlah seluruh keluarga dan sekongkolannya. Jadi ini begini adik-adik, orang-orang jahat itu yang merencanakan kejahatan terhadap anak-anak Allah, seperti si Haman yang merencanakan kejahatan terhadap Mordekai ini, pasti suatu saat akan hancur adik-adik kayak si Haman ini. Dan juga orang-orang jahat kayak si Haman ini bukan saja mau mencelakakan umat Tuhan, namun dia juga sudah kayak perasaan GN-nya tuh berlebihan adik-adik. Jadi itu nggak boleh adik-adik, perasaan GN yang berlebihan tuh juga nggak boleh. Apalagi merencanakan yang jahat-jahat terhadap sesama sendiri. Si Haman ini karena kejahatannya yang mau memusnahkan orang-orang Yahudi, akhirnya dia senjata makan tuan adik-adik. Padahal dia sudah membuatkan tiang itu untuk menggantung si Mordekai. Malah dianya yang digantung adik-adik si Haman ini. Dan adik-adik juga mencontoh si Mordekai ini, dia seorang anak Tuhan yang tulus hatinya. Padahal dia tuh sudah berjasa loh adik-adik. Dia menyelamatkan Raja Ahasiweros dari rencana pembunuhan. Dan itu tuh bukan hal yang sepele loh adik-adik. Tindakannya tuh patut mendapat hadiah. Namun si Mordekai ini tetap tulus. Dan pada akhirnya dia mendapat berkat adik-adik. Malah dia mendapat kehormatan yang luar biasa. Dapat pakaian raja, dapat kudanya raja lagi. Bahkan diajak berkeliling, ditunjukin ke semua orang. Gini loh yang raja, orang yang dihormati raja. Jadi ingat adik-adik, intinya jangan merencanakan yang jahat-jahat, apalagi terhadap anak-anak Tuhan adik-adik. Kayak si Haman ini kan dia merencanakan yang jahat terhadap anak-anak Tuhan, makanya dia sampai celaka. Dan yang kedua, jangan punya perasaan GN secara berlebihan, karena itu bukan hal yang baik adik-adik. Ternyata hal tersebut bukan ditujukan untukmu, kayak si Haman ini sudah GN, malah dia jadinya shock berat sambil nangis adik-adik. Yang ketiga, ingat, jadilah anak Tuhan yang tulus hati kayak si Mordekai ini. Karena kelak kehormatan yang kamu terima itu akan lebih besar. Tuhan yang akan menghormatimu, Tuhan yang akan meninggikan adik-adik. Sekian firman Tuhan kali ini. Sampai jumpa lain waktu. Wah, sungguh ajaib Tuhan kita. Bersyukur banget bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Tuhan senantiasa melindungi kita dari rancangan-rancangan orang-orang yang jahat. Dan Tuhan melindungi kita dengan cara-cara yang ajaib, adik-adik. Amin, seperti kisah Mordekai dan Esther tadi. Dan kita juga lewat firman ini adik-adik belajar untuk punya hati yang tulus. Jadi tidak menyimpan rencana-rencana yang jahat untuk orang lain. Siap, Kak. Nah, hari ini kita juga punya ayat yang akan mengingatkan kita untuk selalu ingat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ayatnya di mana tuh, Kak? Mau tahu juga adik-adik? Ayo kita sama-sama baca dan hafalkan, karena sekarang saatnya ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya ada di Mazmur 138 ayat 7. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Nah, kita ulang lagi ya, Kak. Ayo adik-adik dengan semangat ya. Mazmur 138 ayat 7. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Amin. Sungguh keren dan ajaib ya Tuhan kita teman-teman. Teman-teman sudah fokus dengar firman hari ini kan? Good.
Kalau gitu, menurutmu apa yang Tuhan ajarkan di firman hari ini? Teman-teman bisa tulis jawabannya di buku catatan, lalu difoto, atau teman-teman bisa rekam dalam video ya. Dan ingat, kirim foto atau videonya paling lambat hari Senin sore. Sekarang kita lihat video keseruan ibadah dan gathering Zoom teman-teman minggu lalu. Tuhan agung dan perkasa, Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Amin. Puji Tuhan, kita bisa memuji Tuhan dan bersukacita dalam ibadah anak hari ini. Benar sekali Ruth. Dan selalu ingat, serta belajar melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan pada firman Tuhan kali ini. Nah sekarang kita akhiri dengan doa yuk adik-adik sebelum selesai ibadahnya nih. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa semua. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menemani kami selama ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya firman-Mu bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, mulai dari sekarang sampai seterusnya. Dan kami berdoa sekiranya ada kuasa jahat, kejahatan, sakit penyakit, hal-hal jahat dalam bentuk apapun yang mencoba mengganggu kami ya Tuhan. Kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Hancurkan semuanya itu ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk Indonesia nih ya Tuhan, agar wabah COVID bisa semakin lama semakin mereda ya Tuhan, dan serta wabah-wabah lain agar semakin hilang. Dan agar virus-virus baru yang muncul di dunia ini jangan sampai masuk ke Indonesia Tuhan. Dan kiranya agar Indonesia ini bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya, sehingga kami anak-anak Tuhan juga bisa lebih bebas lagi dalam beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap bersukacita, Jaga kesehatan dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. God bless you. Dadah. Dadah.